Baik, adik-adik, untuk selanjutnya akan kita jelaskan tentang hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Nah, contoh rangkaian tertutup, nanti coba kita perhatikan, ya, kita gambarkan contoh rangkaian tertutup. Oke, saya punya ini, baterai ya. Oke, nah itu, oke, ya, kayak gitu. Jadi kalau ini kita misalkan di sini adalah simbol sumber tegangan yang kita lambangkan dengan V. Kemudian yang di situ kita punya R, yaitu hambatan. Ya, sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk yang panjang ini adalah simbol dari kutub positif. Ya, simbol dari kutub positif ya. Oke. Positif, yang pendek adalah kutub negatif, dan arus akan mengalir dengan pola aliran seperti ini dalam sebuah lingkaran arus yang kita namakan sebagai loop. Nah, gitu, loop. Dan ketika kita tahu di situ adalah arah I, ya, arah I-nya ke sana, itu arah I sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Ada arah aliran elektron yang selalu melawan arah aliran arus. Oke, gitu. Nah, di sini ada tiga. Kita lihat ada tiga besaran fisis ya. Oke, ada tiga besaran fisis. Yang pertama adalah sumber tegangan yang kita lambangkan dengan V. Kemudian ada R, itu adalah hambatan atau tahanan gitu ya. Kemudian di situ ada arus yang kita simbolkan dengan I. Nah, Ohm itu mengatakan bahwa tegangan itu sebanding dengan arus, ya, sebanding dengan arus. Nah, kesebandingan ini pada akhirnya nanti akan dimunculkan dengan tanda sama dengan menambahkan suatu konstanta di situ. Ini I-nya tetap saya tulis, itu ada V. Nah, konstanta inilah yang kita namakan sebagai hambatan. Oke. Nah, sehingga dari situ secara utuh kita bisa tuliskan bahwa tegangan itu akan sama dengan arus yang mengalir dikalikan dengan hambatannya. Oke. Rumusan yang lain bisa kita tuliskan bahwa I arus itu akan sama dengan tegangan kita bagi dengan R, ya. Jadi saya tulis ulang bahwa I-nya itu adalah arus dalam satuan ampere, ya, satuannya ampere. Kemudian V itu adalah voltase ya, atau tegangan. Oke, tegangan. Oke, dalam satuan volt. Kemudian di sana ada R, yaitu hambatan atau resistor ya. Kita tulis hambatan dalam satuan ohm. Nah, di situ kita bisa lihat sekarang bahwa arus ya. Oke. Bahwa arus itu berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, arus berbanding terbalik dengan hambatan. Apa maksudnya adik-adik? Berarti ketika saya tuliskan seperti ini, itu berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, kalau hambatannya besar, nah gitu, kalau hambatannya besar, maka arusnya itu kecil. Tuh, ya, ini kecil. Kalau R-nya kecil, maka arusnya besar. Itu. Nah, jadi bagaimana hukum Ohm membahas tentang rangkaian tertutup itu kayak gini, rangkaian sederhana ya, rangkaian sederhana dengan hanya terdiri dari satu buah hambatan. Oke, adik-adik,
uh, ini. Jadi kita simpulkan bahwa kesimpulannya untuk hukum Ohm itu kita perlu rumusan kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, masing-masing penjelasannya ada di sana. Gitu ya. Nah, ini keterangannya. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi adik, sementara sampai di sini untuk hukum Ohm dalam penerapannya pada rangkaian tertutup. Selamat belajar, sukses selalu.